Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang Ma'rifatullah. Yang pertama, ahamiyatul Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Al-Qayyim, Ma'rifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul ma'rifah, orang-orang yang mengenali Allah, adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Ma'rifatullah tidak dimaknai dengan arti harfiah semata, namun ma'rifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri pada Allah. Manfaat mengenal Allah. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Dan bagi muslim yang mempelajarinya, insya Allah akan menaikkan keimanan dan ketakwaannya. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Materi kedua, at-thoriq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. Jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala ada beberapa cara. Yang pertama, melalui ayat-ayat Allah, diantaranya ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Yang kedua, melalui metode Islam. Yang pertama, dengan dalil nakli dan akal. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Quran Surat Yunus ayat 100. Kedua, membenarkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. Quran Surat Qaf ayat 37. Yang ketiga, menghasilkan iman. Adapun cara melalui metode selain Islam. Yang pertama, dugaan dan hawa nafsu. Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Hai Musa, kamu tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang, karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 55. Yang kedua, ragu-ragu. Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keraguan-raguan terhadap Al-Quran hingga datang kepada mereka saat kematiannya dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka hari kiamat. Quran Surat Al-Hajj ayat 55. Selanjutnya, materi ketiga, Al-Manawi min Ma'rifatullah, penghalang-penghalang mengenal Allah. Yang pertama, maradu syahwat. Di dalam maradu syahwat ada beberapa poin. Yang pertama, al-fisku, kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Yang kedua, al-kibru, kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala, menerangkan hukum-hukumnya bagi orang-orang yang menutup hatinya untuk menerima kebenaran wahyu, yaitu bahwa ia akan menutup hati mereka. Allah berkata. Yang ketiga, az-zulmu, kezaliman. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul, kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Sikap zalim seperti inilah yang menghalangi mereka dari mengenal Allah Ta'ala. Yang keempat, al-kizbu, kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau berpura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik, sebagaimana dimuat dalam firman Allah Ta'ala, mereka memperlihatkan iman, kasih sayang, dan menyembunyikan permusuhan dalam batin. Mereka menjadikan permusuhan pitah-mitah untuk melemahkan barisan kaum muslimin. Yang kelima, katsratul ma'asi, banyak melakukan maksiat. Dan poin kedua yaitu maradu asyubhah. Di dalam maradu asyubhah terdapat beberapa poin pula. Yang pertama, al-jahlu, kejahilan atau kebodohan.
yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah Ta'ala. Kedua, al-irtiyab, keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah, pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Yang ketiga, al-inhiraf, penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akar pikirannya, maka saat itulah hatinya akan keras membatu. Ia melangkah semakin jauh dari jalan yang lurus sehingga tak mampu mengenal Allah Ta'ala dengan benar. Terakhir, al-ghaflah, kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa kita manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang mengenalinya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Selanjutnya, materi keempat, al-adillah ala wujudillah, bukti keberadaan Allah. Poin pertama, ad-dalilul fitri, dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat azasi dasar yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Kalau manusia dibiarkan dalam fitrahnya, tentu ia akan mengakui adanya zat maha hebat yang telah memberinya rezeki, menghidupkan dan mematikannya. Manusia sejak awal penciptanya telah membawa naluri bertuhan. Sejak di dalam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Yang kedua, ad-dalilul khuisi, dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan manusia. Ketiga, ad-dalilul akli, dalil yang dapat oleh akal. Bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta. Dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Di antara langkah yang bisa ditempuh untuk membuktikan adanya Tuhan melalui akal adalah dengan beberapa teori. Antara lain, teori keteraturan, teori sebab. Segala sesuatu pasti ada sebab yang melatar belakangi. Plato dalam bukunya Timaeus mengatakan bahwa tiap-tiap benda yang terjadi pasti dikarenakan dan didahului oleh suatu sebab. Adanya sesuatu pasti ada yang mengadakan, dan adanya perubahan pasti ada yang mengubahnya. Yang keempat, ad-dalilul naqli, nas. Dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah manusia mengakui adanya Tuhan, dan dengan akal bisa membuktikannya, namun manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal zatnya, yaitu dalil nakli Al-Quran dan As-Sunnah untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya. Dan yang terakhir, az-zalilut tarikh, dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diceritakan sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama, Nabi Adam, hingga Rasul terakhir Nabi Muhammad. Banyak peristiwa bersejarah di masa lampau semenjak Nabi Adam hingga hari ini yang menunjukkan keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan materi yang terakhir, tauhidullah, mengesahkan Allah. Yang pertama, tauhidullah secara bahasa merupakan masdar dari fi'il wahdayu wahidu dengan huruf ha di tahsyid yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Yang kedua, rububiyatullah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta mencatatkan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja dan pencipta semua makhluk. Yang ketiga, mulkiyatullah. Tauhid mulkiyah adalah berasal dari kata malika yang miliku, artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki, sedang maknanya mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin, walian. Tauhid mulkiyah memberikan makna Allah sebagai
Rob dan ilah manusia harus beribadah sebagai sembahan yang satu dan tidak ada